Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hervin Yogi Pradipta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Filsafat Islam. Saya Indah Maula NPM 2121010088. Di sini saya akan memaparkan materi dengan tema hubungan antara moral dan hukum dalam Islam. A. Makna hukum dan moral. Frame hukum yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini berasal dari kata hukum yang berarti norma atau akidah, yakni aturan, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku manusia dan benda. Secara etimologis, kata hukum bersumber dari kata hakama yang berarti menolak. Terbentuklah kata al-hakamu yang berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. Manusia berkehendak untuk berlaku baik terhadap sesama manusia yang bermuara pada suatu pergaulan antara pribadi yang berdasarkan prinsip nasional dan moral. Oleh karena itu, kehendak yang sama mendorong orang-orang untuk membuat suatu aturan hidup bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan membentuk suatu sistem norma-norma yang harus ditaati orang-orang yang termasuk suatu masyarakat tertentu. Secara etimologis, moral berasal dari bahasa Belanda yaitu moral, yang berarti kesusilaan, budi pekerti. Sedangkan menurut WJS Purwadarmita, moral berarti ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Dalam Islam, moral dikenal dengan istilah akhlak. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menerangkan tentang definisi akhlak sebagai berikut. Akhlak adalah perilaku jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila perilaku tersebut mengeluarkan beberapa perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal maupun tuntutan agama, perilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila perbuatan yang dikeluarkan itu jelek, maka perilaku tersebut dinamakan akhlak yang jelek. Dalam beberapa hal, antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai baik atau buruk perbuatan manusia menggunakan tolak ukur akal, pikiran, atau rasio. Sedangkan dalam membicara moral, tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Asumsi moralitas Immanuel Kant sebagai sebuah parameter tindakan bahwa manusia dalam berbuat pada intinya hanya terkait dua hal, yaitu tindakan yang sesuai dengan kewajiban moral dan tindakan yang dilakukan demi kewajiban. Pandangan seperti ini dikemukakan Frans Marcis Suseno bahwa etika adalah pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral, sedang ajaran-ajaran moral adalah ajaran-ajaran, ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, dan ketetapan-ketetapan tentang bagaimana manusia mesti hidup menjadi manusia yang baik. B. Hubungan antara hukum dan moralitas. Ada sisi pandangan yang berbeda antara kehidupan masyarakat yang sederhana dengan masyarakat yang memiliki taraf kehidupan yang telah maju dalam menempatkan konsep moral. Pada masyarakat yang masih sederhana, norma susila atau norma telah memadai untuk menciptakan ketertiban yang mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat, menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu berdasarkan kepada kebebasan pribadi seseorang. Hazairin menyatakan bahwa hukum tanpa moral adalah kezoliman. Moral tanpa hukum adalah anarki utopia yang menjerumus kepada peri kebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan. Dalam masyarakat yang terkait dengan kebiasaan, ada transformasi berangsur-angsur tingkah laku sosial menjadi kebiasaan hukum dan dari kebiasaan menjadi rumus legalitas. Sementara pendapat yang menyatakan hukum itu terpisah adalah moral ada sebagaimana yang dinyatakan oleh Franz Kelsen. Menurut hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis, etis, sosiologis, politis, dan sebagainya. C. Hukum dan moralitas dalam pandangan Islam. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengingat untuk semua umat yang beragama Islam. Islam berbeda dari agama-agama lain karena Islam tidak mengobatkan spiritual yang mandul. Dalam Islam, hukum dan agama
Hukum dan moral tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan fungsi utama, hukum Islam mengklarifikasikan tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak, baik buruk, dan tidak dapat ditentukan secara rasional, karena Allah sendirilah yang mengetahui apa yang benar-benar baik dan buruk. Hukum duniawi memfokuskan diri kepada kesejahteraan sosial dan kurang memperhatikan etika. Hal ini dapat dilihat adanya beberapa pendapat para filosofi dan moralitas barat dalam meletakkan hukum value atau nilai bagi maslahat yang hendak diperoleh manusia dengan kemampuan nalar akal dalam memahami realitas kehidupan. Misalnya, aliran hedonisme mengatakan bahwa kesenangan adalah nikmat hidup yang terbaik dan tertinggi. Dalam Islam, tolak ukur manfaat atau mudorot, kebaikan atau keburukan sebagaimana diungkap oleh Al-Ghazali tidak dapat dikembalikan pada penilaian manusia karena rentan akan pengaruh dorongan nafsu inhaniyah, namun harus menjurus pada kehendak syara. Pada intinya, terangkum apa yang disebutkan dalam Al-Ma'adu Al-Hasanah dalam kemaslahatan yang dicapai tidak boleh bertentangan dengan universalitas nilai yang dikandungnya maupun menurut akal manusia hal itu dianggap baik. Menurut ahli usul fikih dari kalangan Asy'ariyah, pada umumnya jika dalil nakli bertentangan dengan pemahaman akal dalam masalah syariah, maka dalil nakli harus didahulukan. Artinya, akal tunduk kepada wahyu. Sebab, menurut kelompok ini, akal manusia tidak dapat menetapkan baik atau buruknya suatu perbuatan, sedangkan kebaikan atau keburukan itu hanya ditentukan oleh Allah. Karena itu, dalam pandangan mereka, akal tidak mengetahui sesuatu itu baik atau buruk, maslahat dan mafsadatnya. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wallahumma fiqhil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.